Kofis, selamat menonton dan mendengarkan Kofis Communication Virtual Fisheries Breaking Deep Talk Tunawas. Di episode Kofis kali ini kita akan mendalami tentang Departemen Perikanan UGM nih Sobat Kofis. Nah, ada narasumber yang sudah membersamai aku kali ini untuk lebih tahu tentang Departemen Perikanan UGM. Ada Mas Yafi di sini. Halo Mas Yafi. Halo Sobat Kofis di rumah. Halo Sobat Kofis. Nah, mungkin di awal sesi ini kita bisa perkenalan dulu Mas Yafi, memperkenalkan diri Mas Yafi sekaligus kesibukan Mas Yafi nih kali ini. Halo Sobat Kofis, perkenalkan namaku Muhammad Yafi Alhamam, bisa dipanggil Yafi. Aku angkatan 2017, prodinya THP atau Teknologi Hasil Perikanan. Oke. Untuk kesibukannya ya ngerjain tugas akhir aja kayak gitu, sama kerjain video di podcast. Oke, semoga tugas akhirnya cepat selesai. Amin. Deadline-nya kapan nih, Mas? Deadline-nya rencana Agustus selesai sih. Amin. Oke. Semoga lancar terus ya. Terima kasih karena sudah berkesempatan mau hadir di sini podcast kita Kofis kali ini. Untuk pertanyaan pertama mungkin kita mulai dari perkenalan terhadap Departemen Perikanan UGM dulu mungkin ya Mas ya. Karena kan Departemen Perikanan UGM ini ada 3 prodi, ada THP, ada MSA, ada aquaculture nih. Nah, kalau dari sisi Mas Yafi sendiri, fokus ketiganya tuh di mana gitu? Oke, mungkin secara umum aja ya. Jadi kalau di prodi MSA itu lebih ke konservasi atau ke pelestarian sumber daya perikanan. Dan dia juga bakal mempelajari terkait penangkapan ikan di laut, di air tawar seperti pancing, kemudian pakai jaring kayak gitu, macam-macam alat tangkap. Kalau yang budidaya sendiri itu akan mempelajari bagaimana kita merencanakan sebuah usaha budidaya dari awal hingga akhir sampai pemanenan. Nah, kalau di THP ini adalah tingkat akhirnya itu pasca panen. Jadi akan mengolah komoditas perikanan menjadi berbagai produk. Oke, itu ya teman-teman fokus dari Departemen prodi-prodi di Departemen Perikanan UGM. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau dari kabar-kabar orang, Mas Yafi ini orangnya kura-kura, kuliah rapat atau mahasiswa aktif? Enggak, kuliah tidur. Kuliah tidur. Berarti gosip doang. Gosip doang kayaknya. Gosip doang. Kalau misalkan aktif, bisa dibilang aktif sih Mas, karena Mas Yafi KMIP kan? KMIP 2020 sebagai ketua nih. Mungkin bisa dijelaskan terkait cerita-cerita Mas Yafi selama KMIP, selama pengalaman menjadi ketua KMIP gitu. Aku pakai KMIP tuh awal mula tuh waktu maba. Kayaknya aku 4 periode deh. Dari 4 tahun, dari 2017, 18, 19, 20. Kayaknya 4 tahun kan? Iya, 4 tahun. 17 itu mulai di akhir periode di Oktober itu masuk ke Jarex. Itu dulu kan aku nggak tahu itu tuh suruh ngapain, ternyata ya suruh jalan-jalan. Ya udah enak lah jalan-jalan, dibiayain lagi sama kampus kan, jadi nggak keluar duit jalan-jalan. Dulu pengalaman pertama jalan-jalan tuh aku ke unsut acara Himapikani dulu. Oke. Itu naik motoran bersama 2 karting, Mas Rasyidin sama Mas Bagas kayak gitu. Terus lanjut ke Undip dan di berbagai intinya univ-univ yang ada perikanan di selain di UGM kayak gitu kita berkunjung. Terus 2018 masih di Jarex, merambat ke berbagai organisasi lain di luar KMIP dan di luar perikanan. Terus 2019 naik jadi kadep di kadep Jarex di kabinetnya angkringan, kabinetnya Mas Hafiz. Terus 2020 terpilih jadi ketua KMIP kayak gitu, diamanahin oleh teman-teman perikanan. Nah, waktu itu merupakan apa ya buat aku pribadi pengalaman yang pertama lah, maksudnya memimpin di suatu organisasi yang besar dan itu dalam kondisi online kan, perdana banget tuh waktu itu COVID. Jadi ya emang itu challenge-nya kami sebagai maksudnya pertama kali online itu dulu sempet hiatus 1 bulanan karena bingung mau ngapain. Akhirnya kita coba rapatin ulang program-programnya, alhamdulillah bersama teman-teman pengurus sama anggota KMIP lainnya bisa menyelesaikan 1 tahun kepengurusan. Terima kasih buat teman-teman Kabinet Gelombang Sinergi ya. Terima kasih buat teman-temannya Mas Yafi. Nah, Mas Yafi sekarang sudah berarti dari 2020 sebagai ketua KMIP, kemudian mulai berarti semuanya organisasi ini mulai dari KMIP dulu ya Mas, baru kayak aktif lain-lainnya gitu. Ya dulu ya awal titik mula awalnya aku aktif itu mulai kuliah rapat ya KMIP, terus merambah ke universitas jadi kayak panitia PPSMB, jadi UGMFC dan lain-lain kayak gitu. Oke, berarti emang KMIP perannya besar sekali Jitan ya. Bener. Kalau untuk kuliah offline, Mas Yafi kan
golongan kuliah offline ya, gabungan kuliah offline dan kuliah online. Bisa dong diceritain ke kami kaum online ini gimana serunya pengalaman kuliah offline gitu. Oke, jadi kalau di perikanan dulu ya, kalau awal maba tuh kita ada namanya kenal perikanan. Jadi memang kan perikanan mungkin buat sobat Kofis di rumah atau buat umum kan masih sangat apa ya, belum jarang terdengar itu ngapain sih kuliahnya gitu. Jadi perlu adanya orientasi dulu. Jadi dari pihak departemen tuh mengadakan acara kenal perikanan. Waktu itu kami satu angkatan tuh diajak ke Surabaya, itu gratis kan, semester 1 ke Surabaya. Kita suruh diajak keliling ke pabrik-pabrik dulu, ke pabrik pembekuan katak, pengolahan katak kan masuk ikan, maksudnya komoditas ikan, perikanan di air, terus ke pabrik pakan, terus ke tambak garam, terus ke kapal militer gitu. Momen kita diajak main-main di tentang perikanan lah. Akhirnya kita tahu tentang perikanan itu semester 1. Terus ternyata setelah menjalani kuliah selama 8 semester, itu banyak sekali kita ke lapangan. Jadi kayak main-main, mungkin bisa dihitung banyak kali ya, ke pantai sepanjang kayak Langganan itu tiap bulan kita mesti ke pantai buat praktikum lapangan. Itu emang seru banget. Kemudian kalau di kelas ya aslinya kayak teman-teman kalau pelajaran di kelas waktu SMA lah, kan ada bercandanya, ada kisah telat-telatnya, nggak ngerjain tugas dan macam-macam, itu yang bikin semakin betah di perikanan kayak gitu. Oke, berarti seru ya Mas ya. Kita perlu mencoba mungkin ya offline di kaum online ini. Nah, untuk kalau pengalaman tak terlupakan kuliah offline berarti mungkin pas praktikum gitu tuh Mas ya. Kalau ada cerita lucu praktikum nggak? Ada beberapa lah yang kalau lucu. Dulu kan kalau dulu THP tuh kalau praktikum sampai malam, sampai jam 10 malam kadang. Nah itu dulu tuh kita praktikum analisis pangan. Laporannya tuh segini, tulis tangan semua. Selama 1 semester itu nggak lucu ya, itu struggle banget sih waktu itu karena kan banyak laporan ditulis kemudian masih ada praktikum lain. Nah dulu tuh kita waktu pas malam kan dikasih waktu istirahat tuh di jam-jam maghrib itu, suruh istirahat, pada disuruh beli makanan atau makan bawa bekal gitu. Nah teman-teman tuh pada pesen roti bakar kan, padahal tuh dikasih istirahatnya kan cuma bentar. Nah, aku sama dua orang sama Torik karena lapar banget, kita langsung ke Pak Ateng ke mie ayam. Jadi balik-balik tuh masih pada antri di roti bakar, kita makan cepet-cepet, cuma 5 menit tuh masih panas, langsung kita habisin, langsung balik. Ternyata belum masuk, ya akhirnya kita juga ikut makan roti bakarnya. Jadi kayak ya banyak lah pengalaman seru waktu praktikum. Kemudian yang paling agak nakal sih waktu itu, atau ngerjain laporan mikrobiologi. Gimana tuh Mas? Karena aku dulu terlambat ngumpulin karena ketiduran ya, jadi baru sempet ngerjain cuman sampai metode, padahal intinya pembahasan kan belum gue kerjain. Akhirnya aku kumpulin aja tuh sampai metode kan, dikumpulin di laboratorium mikro. Nah jadi waktu berangkat pagi ngumpulin itu, aku kasih ke tengah biar nggak kelihatan asisten di mangga. Terus waktu di kelas itu aku nulis pembahasan dari awal sampai akhir selesai. Akhirnya aku diem keluar pertama dari kelas, langsung lari ke laboratorium, aku tempelin lah. Terus alhamdulillah ya nggak ketahuan kayak gitu. Nggak ketahuan tapi ya maaf ya buat teman-teman asisten yang menonton, dan buat sobat Kofis jangan ditiru. Dulu kepepet gitu. Berarti tapi berhasil ya Mas ini? Berhasil kayak gitu. Oke. Berarti emang ada lah masa-masa di mana seru dan lucunya waktu praktikum tuh bener. Selalu ada ceritanya gitu ya Mas ya. Kalau untuk anak-anak zaman sekarang nih, kayak kita tuh mikirin tuh outfit gitu Mas. Nah, kalau zamannya Mas Yafi gitu, mikirin outfit gak waktu ke kampus dulu? Enggak sih, kayaknya enggak. Orang kita ada juga ya, termasuk aku yang belum sempat mandi, kita mandi di kampus. Pakai outfit ya, yang penting rapi, sopan sesuai aturan fakultas itu ya berangkat gitu. Dan kadang kalau di perikanan tuh ada dosen yang agak slow ya, jadi boleh pakai kaos, boleh pakai sandal kayak gitu. Jadi kayak ya umumnya mahasiswa lah mungkin nggak sampai mikirin hari ini pakai baju apa ya. Enggak sih kalau aku kayaknya. Teman-temanku juga kayaknya enggak kayak gitu. Sekarang kan ada tema bumi, kue dan sebagainya, kayak sekarang tuh outfit tuh jadi suatu yang utama juga gitu Mas. Terus kalau di cerita mandi berarti pernah telat ngampus gak? Telat ngampus
titip absen pernah, mandi di kampus pernah. Bahkan semester 4 tuh aku selama 1 semester kuliah cuma 2 kali. Kenapa tuh? Karena aku dulu semester 4 tuh kayaknya padat-padatnya aku kegiatan kepanitiaan kan, jadi kayak nggak, ya sering dispen lah, sering cuma titip absen terus pergi ya gitu, terus apa tidur. Ya pokok aku tuh dulu takut banget semester 4 tuh nilaiku jelek kayak gitu karena nggak pernah kuliah, tapi ya ngerjain tugas. Iya. Tapi aku sering di luar kampus jadi kayak jarang masuk kuliah, tapi alhamdulillah bisa terlewati dengan baik. Dan anehnya lagi IPK aku tertinggi tuh semester 4 ketika aku gak kuliah. Tapi kayaknya aku harus nggak kuliah deh biar bagus IPK-nya kali ya. Iya, jangan dong. Dipertanyakan sebenarnya, tapi tetap bagus ya. Berarti Mas Yafi keren dong. Ya intinya tetap ngerjain tugas aja sih Tetap kayak ngerjain gitu. tugas. Tapi ada beberapa matkul yang emang kurang maksimal karena memang nggak pernah ikut kelas kayak gitu. Oke, berarti tetap ada lah sisi nakal, sisi comel, sisi tidak peduli dengan hal-hal seperti itu ya. Wajar lah kayaknya. Wajar. Mungkin semua bakal ngalamin juga ya kayak gitu. Oke. Dengan versinya masing-masing. Iya, betul. Oke, kalau untuk tadi sisi-sisi nakalnya, kemudian kalau untuk sisi-sisi prestasinya nih Mas Yafi, kita ngomongin prestasi ya Mas ya. Mas Yafi. Gak ada. Ada dong. Kita langsung ke mahasiswa fast track aja. Mas Yafi kan termasuk salah satu mahasiswa fast track kan di perikanan. Boleh diceritain gitu motivasi, kemudian kayak gimana caranya kok akhirnya mau untuk fast track gitu. Oke, jadi motivasiku karena aku pengen jadi dosen. Terus, Amin. Terus yang kedua itu fast track menghemat waktu. Yang ketiga gratis. Karena ada beasiswa. Jadi dulu fast track kan mungkin baru ada lagi tuh di tahunku. Ya ibaratnya kayak kami tuh kelinci percobaan mungkin ya, bisa bilang kayak gitu. Karena berawal dulu tuh yang daftar berdua belas orang. Dari 3 prodi itu total 12. Terus tuh ternyata diterima semua kan. Sampai di pertengahan perjalanan tuh ada beberapa yang mengundurkan diri karena ada urusan lain kayak gitu. Terus tapi 8 orang ini masih lanjut. 8 orang itu terus ada pengumuman tentang beasiswa fast track. Itu paruh waktu. Jadi waktu itu kami mendaftar, yang diterima tuh cuma 4 dan alhamdulillah aku ikut di salah satunya tersebut. Terus kalau terkait fast track sendiri itu mungkin gampangnya kayak akselerasi di SMA ya. Jadi masih belum selesai S1 udah S2 kayak gitu. Oh, oke. Berarti tetap itu ya, ada keuntungannya, ada kelebihannya. Kalau untuk perjuangannya nih. Perjuangannya ya cukup struggle ya karena harus manage waktu sebaik mungkin karena kan waktu itu masih ngejar selesaiin skripsi di semester 7 sama 8. Terus juga sambil ngikut kuliah di S2. Di semester 7 itu aku ikut kuliah di semester 1 S2, di semester 8 aku ikut di semester 2-nya S2. Nah itu ternyata tuh kuliahnya beda banget kan sama S1. Kayak terus itu banyak kayak setiap hari tuh review jurnal, presentasi. Jadi kayak ya dasarnya baca jurnal lah. Nah tapi ya aku bikin enjoy aja, masih sempet ya main-main masih bisa kayak gitu. Tapi itu titik terberatnya ya waktu ngerjain skripsi. Waktu itu di semester 8 kan fast track kan dituntut lulus cepat sebelum Juli ya, maksimal Mei. Kalau nggak salah tuh Mei harus udah yudisium, berarti itu harus ujian tuh April maksimal biar bisa yudisium Mei. Nah waktu itu di bulan Januari tuh aku masih stuck penelitianku karena gagal kan, stuck sampai Februari. Terus udah kayak bukan mau nyerah sih, kayak udah bingung gimana lagi nih karena harus ngulang dari awal, gak ada hasil. Terus disemangatin sama pembimbing dan kembali inget ke targetku, aku harus lulus Mei karena mengejar cita-citaku dan udah ada orang tua yang nungguin kayak gitu. Intinya inget kayak gitu, artinya aku sama teman-temanku dulu kami kan berempat satu kelompok itu ngejar semua. Alhamdulillah bisa sidang April walaupun mepet ya, tapi ya alhamdulillah bisa terlewati kayak tapi gitu. berhasil ya Mas ya, puji Tuhan. Berarti kalau untuk dirangkum nih buat sobat kopis yang ada di rumah, tips dan triknya ya belajar manajemen waktu dari sekarang. Kemudian tentukan tujuannya, jadi jangan ikut fast track karena ngerasa gabut atau gimana, tapi udah punya tujuan ke depan mau jadi apa kayak gitu. Dan itu mesti akan jadi motivasi buat diri pribadi buat ngejalanin itu. Terus yang ketiga, bahagiain diri sendiri, jangan terlalu nge-push. Ingat juga kita punya hak untuk bahagia kayak gitu.
Oke, kita punya hak untuk bahagia ya Sobat Kofis di rumah. Kemudian untuk skripsi, kita beralih ke skripsi. Tadi Mas Yafin nyinggung skripsi. Untuk skripsinya sendiri, struggle kayaknya setiap anak yang sudah semester 8, semester 7 tuh struggle-nya tuh di skripsi gitu. Mas bisa ceritain gak sih seberapa penting skripsi atau gimana perjuangan Mas Yafi untuk skripsi sendiri? Seberapa penting skripsi ya sangat penting, karena kan kalau nggak selesai nggak lulus. Oke. Bisa DU, kalau UKT. Skripsi penting. Skripsi itu penting, ya tapi yang lebih penting lagi selesai kayak gitu. Ya mungkin setiap orang ya, setiap mahasiswa punya versi struggle-nya masing-masing atau kisahnya ya. Karena kan ya mungkin yang mungkin dialami semua orang tuh mungkin rasa malas sih menurut aku. Rasa malas sama ngejaga mood biar tetap apa ya. Ya kalau orang ngerjain sesuatu nggak ada mood kan biasanya malas kan. Akhirnya malas dan malah nggak fokus, nggak selesai kayak gitu. Jadi gimana caranya kita bisa melawan rasa malas, gimana cara kita menjaga mood. Dan biasanya tuh yang bikin orang jadi malas nih skripsi kalau udah berhenti di tengah jalan. Jadi misalkan kita udah prepare dari awal, udah setengah jalan sampai berbulan-bulan, terus ada sesuatu hambatan, terus kita berhentinya tuh istilahnya terlalu lama gitu loh. Jadi buat mulainya tuh susah banget. Nah itu yang hal-hal yang harus diperhatikan teman-teman nantinya kalau di skripsi. Cuman ya selama teman-teman masih fokus sama tujuan masing-masing, teman-teman atau sobat Kofis masih apa ya bisa melawan rasa malasnya, insya Allah pasti selesai. Insya Allah pasti selesai ya teman-teman. Jadi kayak kalau di rate horornya berapa dari 10 nih? Paling horor paling waktu sidang ya kali ya. Oh gitu. Padahal aku sidang gak bisa jawab pertanyaan. Kan dapat 2 penguji tuh. Yeah. Penguji pertama ya masih bisa lah. Penguji kedua tuh dari 4 pertanyaan gak bisa aku jawab semua. Itu kayak astaga, gimana itu. Tapi ya alhamdulillah ya bismillah ya aku lewati, aku jawab sebisaku, alhamdulillah ya lulus. Tapi yang penting selesai. Penting selesai. Iya. Soal nilai nanti yang penting selesai dan lulus tidak mengulang. Iya betul. Yang penting selesai teman-teman. Oke, untuk tadi masa skripsi sudah selesai. Biasanya teman-teman sobat Kofis tuh kita beralih ke kerja gitu. Prospek kerja untuk Departemen Perikanan UGM sendiri nih. Kalau menurut aku pribadi sih sangat luas ya, tergantung teman-teman mau ke arah mana. Bisa ke arah pendidikan, jadi dosen, jadi penyuluh, atau bisa ke arah instansi pemerintahan, PNS mungkin, atau bisa ke swasta, atau bisa jadi pengusaha kayak gitu. Dan beberapa contoh mungkin dari alumni kita yang sudah berkecimpung di dunia kerja. Ya kalau di angkatan sendiri kemarin ada 4 orang yang PNS di KKP. Kemudian ada yang bikin usaha sendiri. Terus ya kebanyakan orang juga teman-teman perikanan ya biasanya udah mulai usaha tuh dari waktu masih mahasiswa kayak gitu. Kayak contoh AN, dia budidaya koi dari semester 1 sampai sekarang masih berjalan sambil ngembangin ilmunya. Terus ada Rama dan teman-temannya di angkatan 19 yang budidaya ikan gapi masih jalan sampai sekarang, udah ekspor bahkan. Kemudian ada Mbak Ici sama Mas Mima angkatan 16 yang udah bikin usaha budidaya lele sama nila kayak gitu. Jadi kayak ya semua tuh bisa dijalanin, dan menurutku buat perikanan sendiri, buat prospek usaha tuh sangat luas. Cuman memang masih butuh orang yang bisa ngolah secara maksimum gitu loh. Kalau aku lihat secara pribadi sih pengolahan perikanan di Indonesia belum begitu maksimal. Ya karena itu mungkin tugas kita buat mengoptimalkan peluang tersebut kayak gitu. Berarti mungkin usaha salah satu titik fokus di perikanan gitu ya Mas? Iya sih. Terus kemudian harus dari awal, jangan tiba-tiba pengen. Ya nggak ada juga kan yang dari maksudnya baru mulai langsung sukses kan nggak ada. Mungkin ya kalau ada pun 1% mungkin nggak. Ya lebih kecil gitu. Kecil sih. Oke, berarti untuk prospek kerjanya termasuk luas ya Sobat Kofis. Untuk sesi terakhir nih Mas, boleh dong kasih kesan-pesan gitu buat kami mahasiswa perikanan UGM, kemudian untuk maba-maba terkait studi di sini di Departemen Perikanan UGM gitu. Ya buat Sobat Kofis dan teman-teman perikanan yang masih baru atau masyarakat umum yang ingin mendalami perikanan, silakan mendalami perikanan. Perikanan tuh seru, banyak hal yang bisa dikuak. Cuman mungkin memang kadang ada beberapa orang yang menganggap enteng, ya biarinkan aja kayak gitu. Biarlah, itu kan biasalah. Yang penting teman-teman tetap semangat dan jalanin apa passion teman-teman, silakan dicari. Kalau memang di awal teman-teman kuliah belum dapat passion,
nggak apa-apa, coba jalanin dulu, coba dalami lagi materinya, siapa tahu nanti ketemu passionnya di pertengahan kuliah. Atau teman-teman bisa juga berdinamika dengan teman-teman perikanan lainnya, bisa berdiskusi. Biasanya teman-teman perikanan tuh juga banyak ide-ide tentang bisnis, siapa tahu bisa jadi rekan bisnis bersama kayak gitu. Jadi tetap semangat dan selamat berdinamika di perikanan UGM. Selamat berdinamika di perikanan UGM. Teman-teman tetap semangat, Sobat Kofis tetap semangat. Kita yang penting jangan berhenti tengah jalan. Ada passionnya sendiri nanti akan muncul gitu ya Mas ya. Oke. Untuk Kofis kali ini kita selesai sampai di sini teman-teman. Terima kasih banyak Mas Yofi atas cerita-ceritanya. Kita tunggu untuk Kofis selanjutnya. Kita boleh dadah ke Sobat Kofis di rumah. Dadah. Terima kasih.